Ketamakan terhadap harta. Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sejak muda aku telah mengikutimu Tuhan, aku selalu berlaku setia dan mengabdi padamu. Aku tidak pernah terpikat untuk mengasihi uang atau Mamon dalam hidupku. Walaupun banyak sekali godaan dan cobaan dalam hidupku, aku selalu menolak apapun yang diberikan kepadaku, bahkan oleh orang tuaku sendiri. Aku hanya menuruti kehendakmu. Kalau engkau berkata aku boleh menerima uang atau barang tersebut, maka aku akan menerimanya. Tetapi kalau engkau mengatakan jangan menerima uang atau barang tersebut, maka aku tidak akan menerimanya. Aku dipandang aneh oleh orang-orang sekitarku. Bahkan ayahku, seorang yang cukup kaya dan mempunyai kedudukan yang lumayan di masyarakat, menganggapku sebagai makhluk yang aneh karena aku sering menolak pemberian darinya yang berupa uang, rumah, atau benda apapun juga. Bahkan aku sering menolak uang miliaran yang seharusnya memang menjadi bagianku, karena Roh Kudus mengatakan jangan menerimanya. Orang-orang dunia menganggapku sebagai orang yang tak waras, mana ada orang yang menolak pemberian dari orang tuanya, padahal itu uang yang halal dan bukan uang curian. Aku sadar Tuhan, engkau sendiri sering dianggap gila oleh orang-orang sekitarmu. Bahkan mereka mengatakan engkau kerasukan setan dalam Yohanes 10 ayat 20. Bagiku menyenangkan hatimu adalah prioritas hidupku. Tahun-tahun berlalu dan ternyata ketika usiaku semakin tua dan aku mempunyai istri dan anak yang telah dewasa, prioritasku bukan lagi engkau Tuhan. Aku menjadi manusia yang cemas akan masa depan dan menjadi manusia yang ingin menyenangkan keluargaku melebihi menyenangkanmu. Kalau tadinya aku tidak begitu mempedulikan uang dalam hidupku, di masa tuaku ini aku menjadi serakah dan ingin memiliki uang atau mamon tersebut sebagai jaminan hidupku di dunia ini. Sampai suatu hari engkau menegurku dan berkata, mengapa kamu jadi berubah begini? Dulu kamu tidak pernah memikirkan uang dalam hidupmu dan kamu percaya 100% kepadaku Tuhan Allahmu sebagai sumber berkat dalam hidupmu. Tetapi mengapa sekarang kamu menjadi manusia yang rakus dan tidak lagi percaya kepadaku? Mendengar teguranmu aku menjadi malu Tuhan. Aku sadar bahwa aku sudah tidak 100% lagi mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Allahku yang memenuhi semua kebutuhanku. Aku berpaling kepada uang sebagai Allahku untuk menjamin masa tuaku. Ampunilah aku Tuhan, ampunilah aku yang telah memalingkan mataku daripadamu, yang telah melupakan kasih-Mu kepadaku, yang tidak mengingat betapa banyaknya kebaikan-Mu dalam hidupku dan keluargaku. Selama ini Engkaulah penyedia berkat dalam hidupku. Engkau meminta aku menolak pemberian-pemberian dari orang kepadaku karena Engkau ingin aku hanya bergantung kepadamu sebagai penyedia berkat dalam hidupku. Aku menjadi teringat akan ajaranmu kepadaku sewaktu aku masih muda dan menjadi pegangan dalam hidupku, yaitu Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tuhan Yesus mengasihi Anda dan keluarga Anda.